Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah, ini adalah tahun 2020. Tahun awal zamannya jiwa-jiwa agung Nusantara kembali bangkit. Ini adalah waktu dan saatnya bocah angon dadi rojo, sang penggembala jadi raja. Bocah angon atau sang pengembala yang saya maksud ini adalah Satria Paningit atau Satrio Paningit. Maksudnya hidup yang selama ini menjadi budak manusia yang lalai dan diperbudak oleh hampir seluruh manusia lalai. Harus itu dan harus ini. Sekarang menjadi raja. Artinya ini akan berbalik memperbudak yang telah memperbudaknya selama ini. Dia akan menuntut haknya kepada setiap yang lalai. Dia kembali menduduki singgasana tahtanya sebagai raja yang sebenarnya, bukan budak yang bisa diperbudak lagi. Dan akibat dari tuntutan atau gugatannya ini, semua yang lalai dan lupa tersadarkan. Namun bingung harus apa dan bagaimana, serta memulainya dari mana. Ingat, ojo cawe-cawe, jangan ikut campur. Ini urusan romo, sing tetep idep madep mantep mering laku murni tumuju sucine dewe-dewe atau sendiri-sendiri. Ada banyak yang terpanggil namun belum tentu dipanggil. Ada banyak yang terpilih namun belum tentu dipilih. Tanyakanlah pada diri panjenengan sendiri, karena yang mengetahui bersih atau tidaknya pikiran, hati, dan syahwat panjenengan adalah panjenengan sendiri. Layakkah untuk dipanggil dan dipilih? Para kadang konto dan kanti anom dan sepuh saya sekalian, ketahuilah, diakui atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak, atau sadar atau tidak sadar, sesungguhnya apa yang sedang kita perbuat di setiap saatnya adalah hukum hidup, bukan hukum adat, bukan hukum negara, dan bukan pula hukum agama. Dan ada 7 hukum hidup yang bersifat baku dan paten, maksudnya tidak bisa diganggu gugat, serta tidak bisa dihindari atau ditolak apapun alasannya, yaitu kentut, kencing, beol, bernapas, jodoh, pati, dan rezeki. Kalau kentut, kencing, beol, bernapas, jodoh, pati, dan rezeki ini adalah hukum hidup di dalam kehidupan dunia ini. Bukan hukum adat, bukan hukum negara, juga bukan hukum agama. Menghindari dan menolaknya, maka celakalah yang menjadi risiko akibatnya. Sebab karena kita sedang hidup di dunia yang dihidupkan oleh hidup. Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak, harus dijalani. Dan sesungguhnya di setiap waktunya kita menjalankan hukum hidup ini. Hanya saja kita tidak mengerti, tidak paham, bahkan tidak mengetahui bahwa yang sedang kita jalankan tersebut adalah hukum hidup, yang jika ditolak dan dihindari akibatnya adalah celaka. Tidak percaya? Coba saja hindari dan tolaklah ketika berasa hendak kentut atau kencing atau beol. Bisa saya pastikan kalau bukan UGD, ya kuburan yang menjadi rujukannya. Dan tenang. Setelah sering menyimak video-video saya di Putra Romo Channel di YouTube milik pribadi saya, oke lah, panjenengan sekarang sudah mengerti dan paham hukum-hukum hidup
yang kita jalani di setiap waktunya. Namun kita selalu mengingkarinya. Dan terpaksa atau tidak terpaksa, panjenengan bisa menerimanya karena memang kenyataannya begitu. Namun ada 3 di antara 7 hukum hidup tadi yang benar-benar dihindari dan ditolak dengan berbagai macam sistem dan cara oleh orang-orang yang lalai dan lupa pada umumnya. Bahkan ditentang dan diubah menjadi sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Akibat dari sebab mengingkari, menolak, menentang, dan mengubah hukum hidup yang 3 ini menjadi seperti yang diingini ini, maka terciptalah rumah sakit, penjara, kuburan, kemiskinan, masalah, penderitaan, kegagalan, kesedihan, kecewa, sirik, iri, dengki, dendam, fitnah, penghakiman, pengkhianatan, pengadilan, dan lain-lain yang tidak menenteramkan dunia seisinya. Lalu, apakah 3 hukum hidup yang diingkari, ditolak, ditentang, dan diubah menjadi seperti keinginan itu? Tak lain dan tak bukan adalah jodoh, pati, rezeki. Padahal 1000 pengertian dan pemahaman sekalipun, mereka tahu tidak ada satupun yang tepat hingga pada akhirnya disimpulkan bahwa jodoh, pati, rezeki itu adalah rahasia ilahi. Namun tetap saja berupaya untuk mengoyaknya dan dipraktekkannya di TKP. Padahal tahu kalau itu belumlah tepat. Walau dengan segala bukti yang sudah terjadi, rumah sakit, penjara, kuburan, kemiskinan, masalah, penderitaan, kegagalan, kesedihan, kekecewaan, sirik, iri, dengki, dendam, fitnah, penghakiman, pengkhianatan, pengadilan, dan lain-lain yang tidak menenteramkan dunia seisinya, masih tetap tidak mau menyerah, terus selalu menolak dan menentangnya, serta berupaya untuk mengoyaknya dan terus dipraktekkannya di TKP. Para kadang kinasiku sekalian, sebenarnya arti dari makna jodoh, mati, rezeki itu teramat sangat sederhana. Kitanya saja yang merumitkan arti dari maksud jodoh, pati, rezeki tersebut. Saya beri penggambaran yang paling gampang dan sederhana tentang jodoh, pati, rezeki sebagai berikut. Ini botol dan ini tutup. Botol dan tutup ini tidak berjenis kelamin loh. Ya, jadi botol ini bukan lelaki dan tutup ini bukan wanita. Begitupun sebaliknya, melainkan makhluk. Kenapa botol dan tutup ini saya katakan makhluk? Karena botol dan tutup ini adalah tercipta atau dicipta, dibuat atau terbuat, bukan pencipta atau pembuat. Dan botol tutup ini adalah jodoh. Kenapa saya sebut jodoh? Karena pas, cocok, dan tepat. Mari kita buktikan. Saya pasang dan saya satukan antara botol dan tutup ini. Plek. Tuh kan, pas, cocok, dan tepat. Digoyang dan diterpa model apapun, botol dan tutup ini akan tetap menyatu, tidak akan terlepas. Sehingganya tidak akan meneteskan air yang ada di dalamnya, apalagi sampai tumpah. Menetes saja tidak akan. Itulah jodoh. Dan bertemunya atau menyatunya plek antara botol dan tutup inilah yang disebut nikah atau pernikahan, kawin atau perkawinan, miji atau manunggal kalau istilah spiritualnya. Sederhana kan arti maksudnya?
kitanya saja yang ribet sendiri, rumit sendiri, dan susah sendiri. Padahal sesederhana dan segampang itu kok arti maksudnya. Intinya, jodoh adalah dua hal yang berbeda, lalu dicocokkan hingga pas. Sedangkan nikah atau pernikahan, kawin atau perkawinan adalah bertemunya atau menyatunya dua hal berbeda yang cocok dan pas tersebut. Lah kalau yang bukan jodoh Pak Wet, itu lebih gampang lagi. Ini botol dan ini tutup. Ini juga tutup. Tapi tutup yang ini tidak sama dengan tutup yang ini. Karena itu tutup ini tidak bisa saya katakan jodohnya botol ini. Namun walau tutup ini bukan jodohnya botol ini, tutup ini bisa digunakan sebagai tutup botol ini. Tapi tetap bukan jodoh. Kenapa saya katakan bukan jodoh? Karena tidak pas, tidak cocok, dan tidak tepat. Mari kita buktikan. Tutup ini saya letakkan di mulut botol. Plak. Tuh kan, botolnya tertutup. Artinya, beda tutup pun bisa dijadikan tutup. Dan karena tertutup, semut pun tidak akan bisa masuk ke dalam botol untuk mencuri isi botol ini. Kalau isinya madu, kesukaan semut. Namun, karena bukan jodohnya botol ini, sehingganya ketika botol ini terterpa dan jatuh, pasti tutupnya mencelat. Tuh kan? Dan isinya akan tertumpah. Bahkan bisa habis tertumpah isinya. Sebab itulah banyak pernikahan atau perkawinan mewah dan mahal, namun bubaran di tengah perjalanan rumah tangganya hanya karena tentang harta dan tahta serta soal permainan di atas ranjang. Karena pernikahan atau perkawinannya tersebut didasari dengan nafsu, disebabkan karena rupa, jenis kelamin, harta, tahta, seks, keturunan, dan warisan. Bahkan ada yang terpaksa karena orang tua. Keyakinan, bibit, bebet, bobot, kalau istilah Jawanya. Ini disebabkan karena tidak tepatnya mengartikan maksud dari jodoh, pati, rejeki. Antara jodoh dan nikah atau kawin adalah satu paket perangkat bagi kehidupan yang hidup di dunia ini. Jodoh adalah yang saya gambarkan sebagai antara botol dan tutup ini sebelum menyatu, sedangkan nikah atau kawin sebagai yang sudah saya gambarkan setelah botol dan tutup ini bersatu atau menyatu. Jadi, bukan masalah jenis kelamin atau lelaki dan wanita saja, dan bukan soal bagus atau jelek, juga bukan tentang bibit, bebet, bobot, bukan sama sekali, melainkan tentang dualisme atau dua hal yang berbeda atau berlainan, yang cocok, pas, dan tepat untuk disatukan atau dimanunggalkan. Para kadang kinasiku sekalian, hidup ruh suci atau ruh kudus atau Nur Muhammad atau guru sejati yang sering saya istilahkan sebagai Romo, yang menghidupkan diri kita ini, yang menjadikan kita bisa itu dan ini adalah ruh Tuhan, bagian dari Maha Suci, zatnya Maha Suci. Jadi kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hidup pun sama. Kalau Tuhan itu Maha Kaya, maka Maha Hebat, Maha Sakti, Maha Kuat, Maha Berkaliber, hidup pun sama. Karena hidup adalah zatnya, karena hidup adalah ruhnya, bagian darinya. Dan dari sini kita bisa menemukan benang merahnya. Benang merahnya
Karena hidup itu adalah ruhnya, datnya, bagian darinya, yang artinya jika Tuhan itu hebat, hidup pun juga hebat, seperti pinang dibelah dua yang harus kita satukan agar supaya tidak menjadi dua bagian, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh seperti pada mulanya. Berarti kan tidak ada itu yang namanya sakit, gagal, miskin, menderita, jahat, masalah, salah, benar, baik, buruk, lemah, bodoh, kecewa, dan semua bentuk ketidaksempurnaan semesta alam seisinya ini kan. Namun dalam kenyataannya, kenapa dan mengapa ada penjara, ada sekolahan, ada rumah sakit, ada rumah duka atau kuburan, ada kemiskinan, ada penderitaan, ada kejahatan, ada pengkhianatan, ada penipuan, ada pengadilan, ada pembunuhan, ada peperangan. Mengapa dan kenapa? Wahai para pemikir, tidakkah panjenengan berpikir sampai ke ranah ini? Semisal hal tersebut harus ada, karena dalam kehidupan semesta alam ini membutuhkan pernak-pernik seni agar supaya nampak indah. Seharusnya kan bisa diselesaikan dengan cinta kasih sayang. Kan hidup bertemu maha hidup, maha suci bertemu dengan ruh sucinya sendiri. Masa masalah, masa sesuatu, kan tidak lucu toh. Namun apapun alasannya, kenyataannya adalah nyata-nyata ada penjara, ada sekolahan, ada rumah sakit, ada rumah duka atau kuburan, ada kemiskinan, ada penderitaan, ada kejahatan, ada pengkhianatan, ada penipuan, ada pengadilan, ada pembunuhan, ada peperangan. Kenapa dan mengapa itu menjadi ada? Jawabannya adalah yang sudah saya informasikan sejak awal tadi, yaitu akibat dari sebab manusia melanggar hukum ketentuan hidup yang sudah diperjanjikan dengan maha hidup, yang ditolak, ditentang, dan diotak-atik sesuai kepentingan yang diingininya. Kalau arti maksudnya adalah sesederhana yang sudah Pak Web uraikan tadi, kenapa dan mengapa tidak bisa menerima? Itu kan hal yang real, logika dan masuk akal. Kenapa ditolak dan ditentang? Bukan bahkan dirubah menjadi sesuai keinginan masing-masing, Pak Web. Hukum hidup tidak sesederhana itu kadangku, bagi orang-orang yang belum tergugah kesadarannya. Lantas, di bagian mananya yang tidak sederhana, yang tidak sesederhana itu, Pak Web? Perhatikan, di bagian ini yang tidak sederhananya. Hidup itu tidak berjenis kelamin. Dia bersifat murni dan bersikap suci, sama persis dengan maha hidup. Karena hidup adalah bagian dari maha hidup itu sendiri. Hukumnya pun sama seperti itu. Artinya jodoh pati rezeki pun itu bersifat murni dan bersikap suci. Jadi terlepas dan terbebas dari yang disebut jenis kelamin, wujud, rupa, dan latar belakang apapun. Ini yang tidak bisa diterima oleh manusia pada umumnya dan ditolak, bahkan ditentang dengan berbagai upaya. Saya mengambil sampel awal tentang jodoh yang saya gambarkan dengan botol dan tutup ini. Di awal saya menggambarkan bahwa botol dan tutup ini tidak berjenis kelamin. Sekarang saya ubah menjadi berjenis kelamin. Penolakan dan penentangannya bukan karena jenis kelaminnya yang sama, melainkan bahwa pernikahan jodoh itu diidentikan dengan seks dan keturunan. Kalau malam Jumat disunahkan bahkan diwajibkan ngeseks, lalu punya anak banyak, sebanyak mungkin. Konyolnya lagi, anak-anaknya ini diyakini sebagai titipan Tuhan atau amanah dari Tuhan. Ini dia. Karena anak itu adalah amanah,
atau titipan Tuhan, sehingganya jika staminanya loyo, ngeseknya harus dibantu dengan jamu atau obat kuat agar supaya kedua-duanya sama-sama merasa puas dan tidak selingkuh mencari pasangan di luar. Karena jika salah satunya tidak merasa puas ngeseknya, bisa mencari pasangan ngesek di luar. Hampir setiap orang berpikir, bagaimana mungkin lelaki dengan lelaki atau wanita dengan wanita bisa menghasilkan keturunan. Padahal jodoh yang harus dinikahkan seperti yang dimaksud dalam hukum hidup itu adalah terlepas dan terbebas dari yang disebut jenis kelamin, rupa, dan wujud serta seks. Kalau jodoh yang dinikahkan ini tujuannya adalah seks dan punya banyak anak, tentu sejarah abadi di zaman Nabi Lut tidak dibinasakan. Zamannya Nabi Lut itu kan masa kejayaan seks sepuasnya dan melahirkan anak sebanyak mungkin agar supaya pasangan ngeseknya semakin banyak dan mudah. Tapi mengapa kok dihancurkan? Kenapa dan mengapa Nabi Isa lahir tanpa bapak? Kok bukan hasil dari ngesek? Mengapa dan kenapa Raden Nakula dan Sadewa lahir dari bapak? Kok bukan dari seorang wanita? Kenapa Nabi Khidir tidak beristri? Mengapa Romo M. Semono Sastro Hadijoyo tidak memiliki anak padahal mempunyai 2 orang istri yang cantik dan sehat? Kenapa dan mengapa para ahli spiritual zaman dulu, zaman kuno, 99%-nya itu tidak memiliki istri, apalagi keturunan yang disebut anak? Kalau sudah terlanjur punya istri dan anaknya serta harta bendanya ditinggalkan. Mengapa dan kenapa manusia mengalami kesulitan, bahkan tidak bisa mengenal Tuhannya secara keseluruhan dan real? Padahal hidupnya manusia itu adalah ruhnya Tuhan. Jikalau jodoh yang harus dinikahkan itu tujuannya adalah ngesek, yang dipercaya dan diyakini bisa menyehatkan dan membahagiakan, dan anak itu amanah titipan Tuhan, kenapa dan mengapa ada rumah sakit, ada rumah duka, ada rumah tahanan, ada kemiskinan, ada penderitaan, ada kegagalan, ada permasalahan, bahkan ada kecelakaan atau kehancuran dan kematian bagi setiap anak-anak itu? Sedangkan hidup itu adalah ruhnya Tuhan, yang artinya kalau Tuhan itu kuasa berarti hidup pun kuasa. Tapi kok tidak bisa menyempurnakan rumah sakit, rumah duka, rumah tahanan, kemiskinan, penderitaan, kegagalan, permasalahan, kecelakaan atau kehancuran dan kematian, bahkan kesulitan untuk bisa mengenal Tuhan itu apa dan bagaimana? Padahal hidup itu ruhnya Tuhan. Hayo. Para kadang kinasiku sekalian, jodoh yang harus kita nikahkan itu melampaui jenis kelamin, rupa, dan wujud serta bukan seks, melainkan tentang dualisme atau 2 hal yang berbeda. Jika jodoh itu berupa 2 jenis kelamin yang berbeda, maka yang jodoh yang harus dinikahkan atau dikawinkan itu bukan kelaminnya, melainkan pikiran, hati, dan syahwatnya yang berbeda ini loh. Yang dinikahkan atau dikawinkan atau dinunggalkan hingga menjadi satu persatuan pikiran, hati, dan syahwat hidup, bukan yang lain selain hidup. Kembali ke tentang hakikat jodoh. Yang ditolak dan ditentang adalah ketika botol ini berjenis kelamin lelaki dan tutup ini juga berjenis kelamin lelaki, atau
Botol ini berjenis kelamin wanita dan tutup ini juga berjenis kelamin wanita. Coba, apakah bisa diterima dengan iman? Ini hukum hidup tentang jodoh, pati, rezeki. Sama halnya dengan kentut, kencing, beol, dan bernafas, yang jika ditolak dan ditentang serta dihindari, akibatnya adalah tidak selamat alias celaka. Kenapa bisa begitu, Pak Web? Ya bisa saja tuh. Ketika karena tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu dan tidak mengenal Tuhan yang menjadi asal usulnya di dunia menderita lalu sakit dan kemudian mati, tidak sempurna, tidak bisa kembali kepada Tuhan yang menjadi asal usulnya, kemudian gentayangan di alam barzah, dan ketika mendapatkan kesempatan segera bereinkarnasi lahir kembali ke dunia dengan wujud bentuk yang berbeda tanpa peduli apapun yang menjadi wujudnya. Karena tidak ada yang lebih bahagia selain wujud baru untuk bisa lahir ke dunia lagi. Semisal di kehidupan pertamanya wujud bentuknya berjenis kelamin lelaki, kemudian lahir kembali dengan wujud bentuk perempuan, atau sebaliknya di kehidupan pertamanya wujud bentuknya berjenis kelamin perempuan, kemudian lahir kembali dengan wujud bentuk lelaki. Kan yang namanya ruh itu tidak berjenis kelamin, tidak mengenal jenis kelamin. Artinya ketika dia bertemu dengan jodohnya untuk dinikahkan atau dikawinkan, bisa jadi berjenis kelamin yang sama kan? Menolak, menentang, mustahil bisa sempurna. Lawang hukum hidup yang menjadi jalannya dihindari, tidak mau melaluinya, bagaimana bisa sempurna? Kesimpulan pertama, akibat dari sebab penyimpangan arti maksud dari jodoh inilah rumah sakit, rumah duka, rumah tahanan, kemiskinan, penderitaan, kegagalan, permasalahan, kecelakaan atau kehancuran dan kematian, bahkan kesulitan untuk bisa mengenal Tuhan itu apa dan bagaimana terjadi di dunia. Akibat dari sebab penyimpangan arti maksud dari jodoh inilah rumah sakit, rumah duka, rumah tahanan, kemiskinan, penderitaan, kegagalan, permasalahan, kecelakaan atau kehancuran dan kematian, bahkan kesulitan untuk bisa mengenal Tuhan itu apa dan bagaimana bertambah semakin banyak, luas dan megah serta merata di seluruh dunia. Sebab karena manusia-manusia yang menghuni dunia ini adalah manusia-manusia yang terbuat dari bahan dasar nafsu 4 anasir. Kesimpulan kedua, mau berganti pemimpin atau presiden atau raja atau ratu berapa kali pun, seluruh bagian penjuru dunia tidak akan pernah bisa merdeka, tentram, gemah ripah, loh jinawi. Keadilan bagi seluruh rakyat pun tidak akan pernah terjadi dengan baik. Bagaimana bisa merdeka, tentram, gemah ripah, loh jinawi? Lawang penghuninya adalah manusia-manusia palsu, keturunan asli titisan nafsu dari 4 anasir, bukan keturunan asli titisan hidup. Kalau keturunan asli titisan dari hidup, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Lawang hidup itu ruh Tuhan, yang artinya jika Tuhan itu maha kuasa, maka hidup pun punya kuasa. Kesimpulan ketiga, hampir semua manusia yang menghuni marca pada ini adalah manusia-manusia palsu, titisan atau keturunan dari nafsu 4 anasir, bukan manusia asli titisan atau keturunan dari hidup sang ruh Tuhan. Sebab karena itu identik mengalami masalah yang tiada kunjung habis, penderitaan, sakit, gagal, miskin, kecewa, hancur, dan kesulitan-kesulitan yang menyiksa lainnya hingga mati penasaran.
Kalau manusia asli titisan atau keturunan dari hidup sudah pasti mewah dan kemewahannya pasti sempurna bahkan abadi karena hidup adalah sang ruh Tuhan. Kesimpulan keempat, sepanjang sejarah perjalanan hidup di dunia ini, manusia-manusia berkutat di satu dimensi saja, yaitu dimensi karma dari penyimpangan arti makna dari maksudnya jodoh yang hingga sekarang tidak kunjung selesai, sehingganya tidak beranjak ke level berikutnya, yaitu hukum pati dan rezeki. Untuk mengetahui itu jodoh atau bukan, bagaimana Pak Web? Ya harus menghadap Tuhan toh. Kan jodoh pati rezeki dikatakan sebagai rahasia Tuhan. Artinya kan hanya Tuhan yang tahu. Kalau manusia ingin tahu, ya harus menghadap kepadanya toh. Menghadapnya bagaimana? Jangankan tempatnya, lawong yang disebut Tuhan itu apa dan bagaimana saja masih diperdebatkan kebenarannya. Berarti harus mati dulu Pak Web. Menghadap Tuhan harus mati dulu. Nunggu mati dulu. Oh my God. Betapa jauhnya ketersesatan panjenengan. Kalau menghadap Tuhan nunggu mati dan harus mati dulu, bersiaplah untuk lahir kembali ke dunia ini. Dan jangan protes jika wujud panjenengan sekarang lelaki, nanti reinkarnasinya berwujud perempuan dan bertemu jodoh dengan jenis kelamin yang sama. Karena itu bukan kehendak hidup, melainkan kehendak panjenengan sendiri. Hidup hanya menuruti keinginan panjenengan. Sekalipun itu konyol, toh panjenengan sendiri yang memaui. Edan tenang. Itu sih masih mending. Kalau reinkarnasinya menjadi ayam, kambing, atau sapi, terus dipelihara oleh anak atau cucu panjenengan sendiri, lalu dijadikan korban di hari raya haji. Oh my God. Kesimpulan kelima, kita adalah korban nafsu dari 4 anasirnya bapak dan ibu kita. Ibu dan bapak kita adalah korban dari nafsu 4 anasirnya kakek nenek kita. Begitu juga dengan kakek dan nenek kita adalah korban dari nafsu anasirnya buyut kita dan seterusnya. Sebab karena itu kehidupan kita di dunia ini selalu dikerumuni masalah, sakit, miskin, gagal, kecewa, sedih, sombong, sirik, iri, dengki, dendam, fitnah, menderita, sedih, hancur, kesulitan, bahkan mati dalam keadaan tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, dan tidak mengenal Tuhan. Karena kita dicipta dengan bahan dasar nafsu dari anasir pendahulu kita yang tidak tepat dalam memaknai arti maksud perjodohan atau pernikahan. Sebab karena itu semewah apapun dan semahal apapun biaya resepsi acara perkawinannya pasti harus hanya karena tentang harta, tahta, dan soal di atas tempat tidur. Sebab karena itu semewah apapun dan semahal apapun biaya resepsi acara pernikahannya atau perkawinannya pasti hanya karena tentang harta, tahta, dan soal di atas tempat tidur. Warisan karma turun-temurun ini harus diputus, harus dihentikan, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Cukup sampai pada diri kita saja. Jangan diwariskan ke generasi berikutnya. Agar supaya manusia-manusia palsu, titisan atau keturunan dari nafsu 4 anasir ini tidak ada yang lahir kembali. Dan
berganti dengan kelahiran-kelahiran manusia asli, titisan atau keturunan dari hidup. Karena hanya dengan dihuni oleh manusia-manusia asli, titisan atau keturunan dari hiduplah, walau tanpa pemimpin, presiden atau raja dan ratu pun, semesta alam seisinya ini bisa damai, tentram, merdeka, gemah, ripah, loh jinawi, dan sempurna. Karena setiap kedirian manusia hidup adalah pemimpin, presiden atau raja dan ratu bagi dirinya sendiri. Sehingganya di dunia ini tidak ada lagi rumah sakit, rumah duka atau kuburan, rumah tahanan, penderitaan dan kemiskinan pun tiada lagi. Untuk itu, berhentilah meneteskan air kehidupan jika bukan hidup yang menghendaki, jika bukan hidup yang menggerakkan, dan jika hidup yang menghendaki, yang menggerakkan untuk meneteskan bibit hidup ke dunia ini, walau panjenengan tidak berpasangan dengan lawan jenis, maka lahirlah Nabi Isa tanpa bapak, lahirlah Raden Nakula dan Sadewa yang tanpa ibu. Warisan karma jangka panjang ini harus diputus, harus dihentikan sekarang, dimulai dari diri kita masing-masing untuk tidak lagi menuruti kehendak nafsu yang memaksa hidup meneteskan benih hidup untuk menghidupkan manusia-manusia palsu yang akan dilahirkan oleh nafsu-nafsu anasir. Saat sekarang ini waktunya. Saat sekarang inilah waktunya. Bocah Angon dadi rojo, sang pengembala jadi raja. Bocah Angon atau sang pengembala yang saya maksud ini adalah Satrio Paningit atau Satria Paningit. Maksudnya adalah hidup yang selama ini menjadi budak manusia yang lalai dan diperbudak oleh hampir seluruh manusia. Harus itu dan harus ini. Sekarang menjadi raja. Artinya kini akan berbalik memperbudak yang telah memperbudaknya selama ini. Dia akan menuntut haknya kepada setiap yang lalai. Dia kembali menduduki singgasana tahtanya sebagai raja yang seharusnya, bukan budak yang bisa diperbudak lagi. Melanggar hukumnya, bersiaplah untuk hancur lebur tan tinulung. Dan akibat dari tuntutan atau gugatan ini, semua yang lalai dan lupa tersadarkan. Namun bingung harus apa dan bagaimana, serta memulainya dari mana. Ingat, ojo cawe-cawe, jangan ikut campur. Ini urusan Romo, sing tetep hidup madep mantep mering laku murni tumuju sucimu sendiri-sendiri. Ada banyak yang terpanggil, namun belum tentu dipanggil. Ada banyak yang terpilih, namun belum tentu dipilih. Tanyakanlah pada diri panjenengan sendiri. Karena yang mengetahui bersih atau tidaknya pikiran, hati, dan syahwat panjenengan adalah panjenengan sendiri. Layakkah untuk dipanggil dan dipilih? Untuk menjadi manusia hidup yang abadi dengan seluruh kesempurnaannya yang mewah. Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan menggunakan Wahyu Pancalaku ini menyempurnakan ketidaktepatan mapraktek hukum-hukum hidup yang selama ini menutupi kenyataan hidup yang sejatinya. Sehingganya semua manusia hidup menjadi putro kekudangane Romo, asli putro kandungnya, bukan anak tiri atau uwalon, apalagi anak pungut, melainkan asli putro keturunannya. Pak Web, kalau ngaceng gimana? Hehehe. Edan tenan. Belum maksud dengan yang sudah saya informasikan panjang lebar dari tadi tanpa tedeng aling-aling ini ya. Para kadang kinasiku sekalian, ngaceng itu bukan berarti minta seks, bukan berarti ingin ngesek. Jangan ngeres dulu pikirannya. Setiap bangun dari tidur di waktu pagi ngaceng kan? Apa itu karena ingin ngesek? Padahal tidak mikir dan membayangkan seks kan? Tapi kok ya ngaceng? Artinya ngaceng itu bukan karena pengen ngesek, tahu?
Suatu ketika Romo Semono disuruh oleh ibu angkatnya untuk mengambil minyak wangi di dalam kamarnya. Ketika masuk kamar, Romo Semono melihat ada seorang gadis, keponakan ibu angkatnya, sedang tidur pulas dengan kain tersingkap hingga di atas paha. Dalam usia puber pertamanya menyaksikan adegan tersebut, kelamin Romo Semono juga ngaceng hingga merinding seluruh bulu kuduknya. Bertanyalah dia dalam hati, siapakah yang menggerakkan kelamin saya ngaceng ini? Siapakah yang menggerakkan merinding di sekujur tubuh ini? Dengan pemikiran seperti itu ke dalam hati, Romo Semono berhasil menyaksikan siapa yang menggerakkan kelaminnya ngaceng, yang bersembunyi di balik merinding, yaitu Dat Maha Suci hidup, kemudian Manunggal Jati bersamanya. Ini contoh bagi manusia yang sadar hidup, atau putra yang dikudang atau yang dimaui oleh Romo. Kalau tiap ngaceng panjenengan berpikir sek, langsung ingat sek, ingin sek, dan melakukan sek, padahal belum tentu maksud ngaceng itu adalah sek, panjenengan akan menyaksikan sek, mengalami sek, lalu terbelenggu sek, yang kemudian menciptakan manusia-manusia baru dari sek itu, yang akibatnya seperti yang sudah saya informasikan panjang lebar dan tanpa tedeng aling-aling tadi, yang akan menyiksa jiwa ragamu, karena lawan sek panjenengan tidak akan mau dikasih makan batu dan diberi pakaian daun bambu, serta tidak akan sudi dibiarkan begitu saja. Panjenengan tidak akan pernah mengerti, memahami, mengetahui apa dan siapa yang menggerakkan kelamin ngaceng, hingga tidak akan pernah mengenal hidup, apalagi maha hidup. Kalau sudah begitu, panjenengan dan keturunan yang baru panjenengan ciptakan harus siap bermasalah, sakit, sedih, kecewa, menderita, gagal, miskin, stres, susah, dan mati penasaran, kemudian bereinkarnasi lagi, dan begitu seterusnya hingga hidup bersedia memaafkan panjenengan dengan cara menghancur leburkan jiwa raga panjenengan. Itu bukan berarti kejam loh ya, karena hanya dengan menghancur leburkan jiwa raga panjenengan, seluruh tentang panjenengan yang berbahan nafsu 4 anasir itu bisa habis dengan tuntas. Dan sekarang ini sudah waktunya, sudah saatnya hidup menagih janji. Maka bersiap-siaplah, gugatannya atau tagihannya tidak kenal kompromi. Karena memang sudah waktunya dunia ini dihuni oleh keturunan-keturunan asli dari tetes benih atau bibit dari hidup, bukan dari tetes nafsu 4 anasir. Tapi bagaimana mungkin hidup akan memberikan maafnya? Lawang tidak pernah minta maaf, terus minta maafnya bagaimana? Lah tahu saja tidak. Kenal apalagi? Waduh. Apapun perkaranya, sehebat dan secanggih apapun desain manusia-manusia cerdas keturunan nafsu 4 anasir tidak akan mampu menggeser dan menandingi desain Romo. Jadi tidak usah ikut campur, ojo cawe-cawe, itu urusan Romo. Biarkan Romo sendiri yang melakukan. Kita cukup jaga pikiran, jaga hati, jaga syahwat, dengan cara menjadi putra kekudangan Romo. Tekniknya mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan wahyu pancalaku, pasti terselamatkan dengan sempurna. Soal keabadian panjenengan harus manekung, karena Romo tidak mau diduakan. Dan di dalam manekung jangan mengulang kebiasaan-kebiasaan dulu yang disetir oleh 4 anasir. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat.
Rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Oh, santi, santi, santi. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.